Hai, selamat datang di channel Kacamata Investigasi. Seperti video investigasi sebelumnya, kali ini admin akan bahas tuntas kejadian yang mengguncang Indonesia saat ini. Lebih heboh dari corona yang saat ini membuat dunia justru bersedih. Jadi begini kira-kira kasusnya. Namun sebelum itu jangan lupa yang baru datang langsung subscribe ya. Kasus pembunuhan yang didalangi remaja berusia 15 tahun di Sawah Besar, Jakarta masih menjadi perbincangan yang hangat hingga hari ini. Pelaku yang berinisial NF, 15 tahun, tega menghabisi nyawa bocah berusia 5 tahun berinisial APA. Ratna, sang ibunda dari korban APA, menuturkan secara lengkap kronologi dari sebelum anaknya hilang hingga ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dari penuturan Ratna, diketahui pagi hingga sore hari Kamis itu APA dan Ratna berada di rumah pelaku. Bahkan, kata sang ibu, anaknya masih makan sama ibu pelaku. Sang ibu pun juga berada pada hari itu. Menurut pemaparannya, diketahui kediaman Ratna dan rumah pelaku bersebelahan, bahkan memiliki usaha yang dijalankan bersama. Sore itu, sang ibu korban masih sempat mengantar order ke salah satu customer dari Sawah Besar ke Kelapa Gading. Dan itu juga terakhir kalinya sang ibu korban melihat sang buah hati. Ratna memaparkan juga sepulang dari mengantar orderan makanan, ia mencari sang anak. Bahkan sempat bertanya ke ibu pelaku mengenai keberadaan sang anaknya, tapi ibu pelaku tidak tahu pasti akan hal tersebut. Sempat mendapat jawaban singkat dari ibu pelaku, katanya, mandi atau main air bersama sang pelaku tuh. Saat itu juga dia sempat mendapatkan jawaban singkat dari ibu pelaku, namun membuat dia semakin tidak karuan, bahkan gelisah akhirnya. Katanya bajunya basah, tapi APA sudah keluar dari rumah pelaku, sudah pulang, kata ibu pelaku. Ratna, sang ibu, lalu mencari APA di kediamannya, namun sang anak tidak kunjung ditemukan. Ia lalu mencari ke rumah tetangga, tempat APA biasanya bermain, namun hasilnya juga nihil. Karena sang anak tak kunjung ketemu, akhirnya Ratna segera mencari APA ke rumah sang nenek. Tapi hasilnya juga sama saja, anaknya tak kunjung ditemukan. Pencarian terus dilakukan hingga jam 6 sore, bahkan sampai jam 2 subuh. Sang ibu sempat khawatir jika sang anak ikut ondel-ondel atau topeng monyet seperti yang dilakukan biasanya. Hingga hari Jumat itu, rumah pelaku ternyata sudah ramai oleh polisi. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Ratna saat itu belum sadar jika ternyata ada mayat yang didapati dalam lemari. Meskipun sandal sang korban atau katakan APA terlihat di depan rumah pelaku, tapi sang ibu belum ada kecurigaan sama sekali. Dalam pemikiran Ratna, hal tersebut sudah biasa saja. Ia mengaku tidak memiliki prasangka ataupun pikiran negatif dengan rumah pelaku. Pada saat kejadian, sepertinya warga sempat membuat Ratna kesal karena seakan-akan menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ada seorang warga yang bilang ada yang meninggal di lantai 2. Sontak Ratna mulai khawatir, bertanya kepada warga tapi tak satu pun jawaban yang diperolehnya. Sampai akhirnya ada seorang warga yang bilang ada yang meninggal di lantai 2. Sontak saja Ratna mulai khawatir, mulai bertanya kepada warga tapi tak satu pun jawaban yang diperolehnya. Sebetulnya, warga sudah berusaha menjelaskan kepada Ratna bahwa korban yang meninggal itu adalah APA yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Tapi karena seakan tak percaya, secara psikologis dia shock. Ia percaya anaknya masih hidup, tidak percaya kalau jasad itu adalah anaknya. Sang korban memang terbilang dekat dengan adik tiri sang pelaku, dan Ratna mengaku tidak kenal baik dengan sang pelaku karena karakter yang cenderung pendiam. Namun, menurut Ratna, ia sebetulnya adalah anak yang cukup baik di matanya. Akhir-akhir ini banyak masyarakat berspekulasi, bahkan sampai ahli pun turut ikut membaca kondisi psikologis sang pelaku. Terlebih adanya gambar yang cukup mengundang banyak tanda tanya. Mulai dari sosok Slenderman, wanita diikat,
kalimat dalam bahasa Inggris yang menyimpan sejuta makna. Yang benar saja, ya benar saja, sang bocah itu adalah APA, anak Ratna yang dibunuh oleh pelaku dengan cara mengejikan, ditenggelamkan di bak mandi yang mulanya sang korban disuruh masuk ke bak ambil mainan lalu kepalanya ditenggelamkan selama 5 menit. Karena si korban masih hidup, ditenggelamkan lagi, bahkan leher sempat dicolok lagi hingga berdarah. Ya Allah, gak bisa nafas ini saya baca naskahnya. Hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Bahkan setelah korban dalam keadaan lemas pun, ia masih sempat menyolok mulut korban hingga berdarah dan ditutup dengan tisu pada saat di dalam kamar. Sungguh sangat biadab. Pelaku pun membawa jasad dan membungkus, lalu dimasukkan ke dalam lemari. Tadinya ia ingin dibuang tapi urung melakukannya. Yang lebih mengagetkan lagi, pelaku mengaku puas atas perbuatannya, bahkan sempat mengunggah status di sosial media sesaat setelah melakukan pembunuhan keji tersebut. Tak sampai di situ, saat digiring polisi dia masih sempat update status kalau dia sedang dibekuk oleh polisi seakan-akan ini hanyalah hal biasa baginya. Sungguh, perilaku yang aneh dan mengundang tanda tanya. Seakan-akan ini adalah pembunuhan yang terencana. Pelaku mengaku terinspirasi oleh film horor yang ditontonnya seperti film Chucky, Slenderman, dan toko menyeramkan lainnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah gambar tersebut sudah merupakan gambaran dari tindakan pelaku saat ini? Tunggu video selanjutnya hanya di Kacamata Investigasi.